podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini. Waspada hoax warnai kampanye pilkada. Masa kampanye pilkada serentak 2024 berlangsung sejak 25 September 2024 dan berlangsung sekitar 2 bulan hingga 23 November mendatang atau 3 hari menjelang pemungutan suara. Kampanye pilkada adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program kepala daerah, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Melalui kampanye, masyarakat dapat lebih mudah menentukan pilihan saat hari pemungutan suara. Nah, Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengingatkan semua peserta pilkada 2024 untuk mematuhi aturan kampanye. Kata anggota KPU Idam Holik memastikan setiap pelanggaran akan ditindak oleh Bawaslu. Selama masa kampanye ada beberapa larangan yang harus dipatuhi pasangan calon peserta pilkada. Di antaranya pasangan calon juga dilarang menghasut, menyebarkan fitnah, dan mengadu domba. Pasangan calon juga dilarang menggunakan isu suku, agama, dan ras atau SARA dalam materi kampanyenya. Nah, selain itu, kampanye melalui media sosial harus dilakukan selama masa kampanye. Pasangan calon dapat membuat akun media sosial paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Kemudian, akun media sosial didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Soal pelanggaran kampanye, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mendesak Bawaslu lebih progresif dan proaktif selama masa kampanye, sehingga Bawaslu mampu menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi. Menanggapi ini, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menjamin akan mengawasi gelaran kampanye supaya berjalan aman. Sementara itu, sudah banyak hoax bermunculan yang menyerang partai politik pengusung maupun calon pemimpin-pemimpin peserta pilkada. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo pun melihat potensi peningkatan hoax di masa pemilihan umum seperti pilkada. Tapi kenapa sih fitnah dan hoax ini masih mewarnai pemilihan umum kepala daerah di Indonesia? Apa bahaya dan bagaimana menanggulanginya? Kita mau kupas ini bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang sad sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk flexing lagi. Gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini waspada hoax warnai kampanye pilkada. Kita udah bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan nih. Halo Wahyu. Ya, halo Lea. Oke, Wahyu, gimana sih pantauan Anda di masa kampanye pilkada nih sejauh ini? Oke, masa kampanye memang sudah mulai ya. Jadi yang saya lihat sih memang sudah pada menebar janji ya, masing-masing pasangan calon. Tapi kalau bicara mengenai hoax, tapi sejauh ini sih kayaknya masih aman-aman saja ya. Kalau ngomongin soal hoax ya, karena belum
saya sih belum menangkap sinyal-sinyal itu dari pasangan calon yang berlaga di Pilkada 2024 ini. Tapi ya yang jelas Komisi Pemilihan Umum KPU itu memang sudah mengingatkan kepada semua peserta Pilkada supaya mematuhi aturan kampanye. Jadi anggota KPU RI Idam Holik sudah mewanti-wanti nih, setiap pelanggaran kampanye itu pasti akan ditindak oleh Bawaslu. Idam juga bilang telah menyampaikan semua aturan teknis kampanye kepada semua peserta pilkada. Jadi nggak ada alasan lagi nih ya untuk peserta pilkada tidak tahu atau nggak paham aturan. Idam berharap pasangan calon para relawannya mematuhi aturan kampanye yang sudah ada. Jika siapapun yang coba-coba mengangkangi atau melanggar aturan pelaksanaan kampanye, saya percaya pada rekan-rekan Bawaslu akan melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan atributif yang diberikan undang-undang kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu, mari kita patuhi aturan karena pelaksanaan kampanye merupakan representasi atau cermin dari peradaban demokrasi kita. Nah, Wahyu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI sendiri standby nih ya mengawasi kampanye di masa-masa ini, tapi melibatkan aparat penegak hukum nggak nih, Wahyu? Bicara pengawasan, itu sebetulnya sudah ada itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu ya. Jadi ini ada Bawaslu, ada kepolisian juga di situ, ada kejaksaan ya untuk menindak setiap dugaan pelanggaran kampanye. Itu disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Bu Adi. Meski begitu nih, Bu Adi menyadari selama ini memang kerap ada perbedaan interpretasi ya mengenai aturan hukum antara pengawas pemilu, polisi, dan jaksa. Itulah yang menurutnya membuat proses penegakan hukum selama ini itu menjadi terhambat. Tapi Bu Adi memastikan tidak akan ada lagi nih perbedaan pendapat atau istilahnya saling lempar kewenangan dalam menindak setiap dugaan pelanggaran kampanye. Bagi Bawaslu, peran polisi, kemudian juga peran teman-teman kejaksaan ini sangat kita harapkan. Mengingat keterbatasan kewenangan terutama yang dimiliki oleh pengawas pemilu, di mana dengan waktu yang singkat, pengawas tidak bisa memanggil secara paksa untuk dimintai keterangan. Tidak bisa juga menyita barang bukti, sehingga kekurangan tersebut bisa dilengkapi dengan kewenangan teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Nah, Wahyu, kinerja para penyelenggara pemilu ini kan mesti dikawal gitu ya. Apa sih catatan kepada mereka dalam penyelenggaraan pilkada kali ini nih? Ya, setuju. Memang tetap harus dikawal ya lembaga pengawas pemilu ya. Jadi, Direktur Eksekutif Perludem, Hairunisa Nur Agustiati, mengharapkan agar Bawaslu ini lebih cermat untuk menarik kesimpulan yang komprehensif pada setiap kasus dugaan pelanggaran kampanye. Bawaslu ini sebetulnya untuk dalam menjalankan tugasnya harus bisa lebih progresif, harus punya SOP yang jelas, yang terukur begitu ya, sehingga dalam menarik kesimpulan atas suatu dugaan pelanggaran pemilu itu bisa lebih komprehensif, sehingga keadilan pemilunya bisa terciptakan. Nah, terkait juga dengan netralitas, untuk dapat mewujudkan pemilu yang adil, ya birokrasinya juga harus netral, karena birokrasi itu kan tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik. Jangan sampai publiknya dirugikan karena ASN birokrasinya ikut juga ditarik-menarik dalam proses pilkada ini. Ya, Bawaslu kan setiap pemilu kan mengeluarkan indeks kerawanan pemilu. Nah, indeks kerawanan pemilu inilah yang menurut saya perlu menjadi pijakan juga bagi Bawaslu untuk memetakan potensi-potensi pelanggaran ataupun potensi-potensi konflik yang bisa terjadi di daerah. Karena ya tadi, karena dia masalahnya sangat lokal gitu ya, bisa jadi di suatu daerah kalau kita buka melihat misalnya ada kantor penyelenggara pemilu yang sampai dirusak atau bahkan dibakar. Itu kan biasanya terjadi karena penyelenggaraan pemilunya yang di tingkat lokal gitu, bukan yang di tingkat nasional. Karena memang konflik itu lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Wahyu, lalu untuk mengantisipasi kerawanan seperti perpecahan di akar rumput, apa nih yang harus dilakukan? Ya, itu jangan sampai terjadi ya, seperti Pilpres 2019 lalu gitu ya. Iya. Jadi kepada KBR, Hairunisa berpesan supaya kampanyenya ini dilakukan secara mendidik ya. Jadi materi-materi kampanye itu digunakan dengan menghindari penggunaan berita-berita bohong begitu. Atau SARA juga gitu ya?
Iya, betul sekali. Kampanye itu adalah pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga peserta pilkada, para pasangan calon itu hendaknya dalam melakukan kampanye memang melakukan bentuk-bentuk pendidikan politik. Tentu adalah yang sifatnya dialogis, tukar ide, tukar gagasan begitu ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah sekarang di era teknologi media sosial, kita tidak pungkiri bahwa banyak kampanye-kampanye yang sifatnya berita bohong gitu misalnya ya. Nah, ini hendaknya juga dihindari oleh para peserta pilkada, timnya gitu ya, termasuk juga masyarakat umum, karena media sosial ini kan ruang bebas yang sulit sekali untuk mengontrolnya. Nah, soal berita bohong nih yang tadi di-mention sama Wahyu atau hoax ini kita akan lebih lanjut bahas, tapi kita jeda dulu ya. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, waspada hoax warnai kampanye pilkada. Masih bareng news editor Wahyu Setiawan. Nah, Bawaslu Gresik membentuk tim khusus pengawasan cyber yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika. Terus juga dia melibatkan Bakes Bangpol, Kejaksaan, dan Kepolisian. Senada, Bawaslu Kabupaten Maros juga membentuk tim fasilitas pengawas konten internet guna mengawasi penyebaran informasi di dunia maya. Anggota Bawaslu Maros, Syed Mahmudin Asakaf mengatakan pembentukan tim bertujuan memastikan seluruh aktivitas kampanye dan penyebaran informasi di internet berjalan sesuai aturan. Kalau kata dia, tim cyber akan melakukan pengawasan yang difokuskan pada penyelenggaraan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan konten yang mengandung unsur pelanggaran etika pemilu. Nah, Wahyu, tadi juga kan kita sudah mendengar soal potensi penyebaran hoax atau berita bohong nih di masa kampanye pilkada ini. Tapi apa aja nih Wahyu efek negatif dari penyebaran hoax di pilkada? Ya pasti negatif ya Le ya. Namanya hoax ketika disebarkan apalagi di masa kampanye itu pasti akan negatif. Dan hoax ini biasanya memang dipakai untuk menyerang pasangan calon supaya tidak mendapat dukungan. Itu artinya untuk mengalahkan dengan cara-cara yang buruk begitulah ya. Nah, tapi masalahnya Le ya, bukannya diklarifikasi oleh yang diserang, malah korbannya ini justru menyerang balik nih dengan hoax. Jadi semacam adu menyerang hoax ya gitu. Dan ini kan artinya nggak mendidik ya, karena pada akhirnya masing-masing pasangan calon mengandalkan hoax untuk memperoleh suara gitu. Jadi ini seperti mempermainkan emosi masyarakat sebagai pemilih ya. Bukannya mengajak pemilih untuk menggunakan pikiran yang sehat, melihat gagasan dan sebagainya. Nah, tapi kenapa nih penyebaran hoax di Indonesia ini masih jadi tren atau sering digunakan Wahyu di pilkada? Kalau soal hoax ini, kita sudah mewawancarai spesialis pemeriksa fakta dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ya, Mafindo, Aribawo Sasmito. Dia menerangkan alasan hoax ini masih mewarnai di setiap pemilihan umum, termasuk kemungkinan pilkada tahun ini ya. Hoax itu kan sebetulnya termaksudnya konten negatif dan sayangnya dari zaman belum ada media sosial pun hal-hal yang sifatnya negatif. Perilaku kalau di media itu kan dikenal ada istilah bad news good news nih. Berita buruk itu adalah justru jadi berita bagus yang mengkonsumsinya itu lebih banyak daripada kalau ngasih berita atau kalau di media sosial sayangnya berlaku hal yang sama untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Salah satunya hoax itu akan lebih beredar lebih banyak, lebih cepat, lebih masif daripada berita-berita yang sifatnya positif, termasuk klarifikasi itu kan termasuk berita positif ya. Jadi ya sayangnya begitu sih. Di satu sisi memang itu sifat dasar manusia karena sekali lagi dari zaman belum ada media sosial, belum ada gawai gadget dan koneksi internet dan perangkat ponsel pintar yang masuk ke saku kita masing-masing itu hal yang sifatnya negatif
jauh lebih cepat, lebih banyak dikonsumsi dan jauh lebih cepat beredar daripada hal yang sifatnya positif. Artinya ya sayangnya begitu, termasuk untuk keperluan politik hal yang sifatnya negatif, salah satunya hoax ya, itu akan lebih cepat menyebar daripada misalnya kayak sayangnya tadi ya, balik ke soal emosi ya. Jadi menentukan memilih atau tidaknya calon dan wakilnya calon itu justru bukan berdasarkan sifat-sifat positifnya, bukan berdasarkan prestasinya, tapi pada saat melihat negatifnya ya itu masih jadi salah satu faktor dominan yang bikin orang mau memilih atau tidak memilih. Jadi milihnya bukan dengan logika, bukan dengan akal sehat, tapi menggunakan perasaan, menggunakan emosi sayangnya. Terus untuk menanggulangi hoax yang banyak banget di media sosial ini gimana Wahyu? Ya pasti perlu atau butuh partisipasi semua pihak ya, pasangan calon, partai politik, masyarakat begitu. Bukan menyalahkan masyarakat ya, tapi kalau orang ngasih tahu, orang mengajak itu kan bisanya ngajakin ya. Nah sekarang tergantung yang diajakin mau ikutan gerak apa enggak. Misalnya kayak media, Mavindo, dari sisi jurnalis, dari sisi medianya pun ada jurnalis kerjasama itu di cekfakta.com ya. Itu media udah mau bergerak bareng, pemerintah mau kolaborasi, TNI, Polri dan semuanya, Bawaslu, KPU semuanya mau gerak, tapi sebetulnya ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu ya masyarakatnya mau nggak nih diajakin gitu. Jadi kalau udah diajak-ajak, akhirnya nggak mau, kan ada istilah lawas nih, it takes two to tango ya. Butuh dua orang untuk menarik tango. Jadi kalau salah satunya ngajak, ternyata yang diajakin nggak mau ya, akhirnya nggak kejadian juga. Makanya disinilah pentingnya pendekatan selain kolaborasi tadi ya, edukasi sih sayangnya. Edukasi itu sayangnya kecepatannya sangat lambat karena berusaha merubah cara berpikir dan kebiasaan orang itu nggak gampang, tapi itu jadi aspek yang paling efektif karena sebut ginilah, ada orang yang pada gemeskan ini kok akun ini bolak-balik suka nyebar hoax, kok nggak ditangkap, kok nggak diproses, minta maaf beres, kok cuma gitu doang gitu. Nah masalahnya adalah kalaupun ditangkap lalu diproses ya itu bukan berarti itu nggak penting ya upaya hukum, tapi akar masalahnya justru sebetulnya bukan itu, tapi lebih ke mengedukasi masyarakat untuk yuk kita stop sebar-sebar hoax yuk gitu. Tapi sekali lagi bukan menyalahkan, ya tergantung ke yang diajak mau ikutan gerakan nih. Kalau semuanya udah kolaborasi, udah joget bareng gitu ya, tapi yang diajakin ikut gerak, nggak ikut mau gerak ya jogetannya, menarik tenggonya agak-agak timpang ya, bertemu sebelah tangan gitu. Jadi ya faktor kunci juga bahwa masyarakat yang diajak pun harus ikut mau berpartisipasi. Nah, Wahyu, sebenarnya kan kalau kita ngomongin pilkada beda pasangan aja itu udah bisa menimbulkan perbedaan pendapat gitu ya. Nah, sebagai pemilih itu kita kudu apa sih? Intinya sih jadi pemilih yang cerdas ya, Lea. Jadi jangan gampang emosi, kemudian tidak mudah ya tersulut ketika mendengar informasi yang disampaikan yang sifatnya itu memprovokasi ya. Jadi mesti dicari tahu dulu nih kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh pasangan calon itu. Jadi kalau melihat sesuatu yang bikin kita emosi, merasa marah, merasa nggak nyaman gitu ya, kok ini kayak begini sih, sebetulnya setiap orang itu kan punya yang namanya naluri ya. Nah kalau naluri kita bilang ini kayaknya ada yang salah dan saya jadi merasa emosi, merasa marah, handphonenya taruh dulu, atau yang pakai tablet ya tabletnya ditaruh, atau yang di depan laptop mundur dulu dari laptopnya. Nanti kalau pada saat sudah turun emosinya baru bisa berpikir jernih, baru menentukan apakah mau ikutan nyebarin atau enggak. Karena ya tadi ya, justru mau sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan, sepanjang apapun titelnya, itu bukan masalah kepintaran, soal pintar atau nggak pintar saja, tapi justru ada orang-orang pintar yang terjebak karena tadi ya, emosinya kepancing. Jadi kalau ada istilah literasi digital, sepertinya itu harus dibarengi juga dengan literasi emosional. Oke, yang jelas kita juga mau tahu gimana sih cara Anda menangkal hoax di masa kampanye pilkada ini. Kalian bisa komentar soal ini, silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.